Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, terima kasih hari ini sudah hadir. Nggak biasanya kita geser ke hari Selasa karena kita ada kedatangan narasumber keren, Mbak Poppy Camelia. Beliau biasanya ngisi rutin di kajian setiap hari Senin jam 10 di YouTube dengan Umi Sajat. Umi Sajat istrinya Ustazah Fatih Karim. Selanjutnya kita seperti yang teman-teman ketahui tadi CV-nya sudah ada kita share di The Maps. Kita ada tayangan CV-nya Ustazah Poppy nggak, Us? Ada. Mbak Poppy-nya dibuat co-host dulu. Oke, sorry. Oke. Dibuka dulu dengan Al-Fatihah, Bu Auli. Oh ya, sebentar. Oke, agar kita hari ini apa yang kita kaji dan apa yang kita dapatkan bisa mendapatkan pahala, kita buka dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana udu ya kana sa'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan Mbak Penny akan membacakan memimpin tilawati surat Al-Baqarah 91 dan Al-Baqarah 208. Silakan Mbak Penny. Terima kasih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna ya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ya alladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar pada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Baiklah, terima kasih Mbak Penny sudah dibacakan surat Al-Baqarahnya. Redek ya Mbak ya. Gantian nanti kita redek berjamaah. Baiklah, susunan acara hari ini adalah kita ada sharing season dengan Ustazah Poppy Camelia.
beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustazah Popi. Waalaikumsalam, Bu Aul. Gimana suaranya ini? Bisa jelas ya? Alhamdulillah jelas. Bu Popi ini adalah seperti yang kita baca bersama CV-nya tadi di The Maps, mungkin itu tadi sudah kita sharing. Nanti susunan acaranya adalah kita ngobrol sharing dulu dengan Ustazah Popi hingga pukul jam 8 nih, jadi materinya agak padat ini, kejar tayang. Terus nanti kita ada pembacaan puisi. Terus habis itu ngobrol lagi sama Ustazah Popi, kemudian bisa tanya jawab nih. Karena waktunya terbatas, kita mulai dulu aja kajiannya. Monggo di-sharing profilnya Ustazah Popi. Alhamdulillah. Sudah, Bu Aul? Oh, alhamdulillah. Sambil ngetbit ini usai ceritanya. Ini teman-teman ada yang keluar masuk mungkin sinyal kayaknya ya. Tadi CV-nya keren banget, terus aktivitasnya banyak banget, dan saya tahu kalau janjian sama Ustazah Popi mau curhat ini juga jam segini ngaji kelas, jam segini di kelas. Aduh, padat banget ini, Us. Dengan anak 5, ngisi kajian juga, ikut-ikut kelas juga, ngaji juga. Gimana itu? Saya anaknya 3 aja. Aduh. Apa jangan-jangan rahasianya pembantunya 20 nih, Us, kayak itu, kayak Masya artis-artis ini, Us. Allah. Amin deh, diaminin, amin gitu ya. Masya Allah. Monggo, Us. Silakan, gimana, Us, rahasianya ini, Us? Oke. Gimana cara bagi waktunya ini, Us? Allah Akbar ya. Monggo, Kita Us. mulai aja ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa tasliman mazidan amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tak pernah kering lisan kita dari bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya kondisi hati yang paling mulia adalah ketika kita bersyukur atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita.
Yang kita syukuri semata-mata bukan karena urusan pangan, bukan karena hanya urusan sandang dan papan, tetapi yang senantiasa kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat membangun kehidupan kita kelak di akhirat. Karena sesungguhnya sebanyak apapun Allah memberikan kenikmatan dunia, maka sejatinya dunia itu akan kita tinggalkan, sahabat-sahabat, dan menjadi hisab untuk diri kita. Tetapi siapapun yang mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukhrawi, bermanfaat menembus kehidupan barzakh dan bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Nah, inilah yang patut kita syukuri, sahabat-sahabat sekalian. Saya panggilnya sahabat ya. Nah, ketika kita senantiasa dimudahkan, bukan mendapatkan dan meraup untung dalam kehidupan perdagangan kita, tapi kita bersyukur ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan disibukkan dalam perkara-perkara ibadah. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya, terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini, kesempatan untuk berbagi kisah ya. Mudah-mudahan dari kisah saya yang fakir ilmu ini bisa diambil manfaatnya insyaallah. Nah, begini Bu Aul. Saya selalu teringat perkataan Guru ya. Popi, jika Allah cinta kepada kita dan menyempurnakan nikmat kita, maka sesungguhnya Allah itu akan menyibukkan kita dalam ketaatan, menyibukkan kita pula di dalam ibadah. Sebaliknya, apabila Allah itu benci kepada kita, ya, murka sama seorang hamba, maka Allah akan menyiksa itu di dalam perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang tidak urusan dunia dan akhiratnya. Nah, ini selalu menjadi landasan saya dalam melakukan sekarang. Semaksimal mungkin dalam membagi waktu itu, maka akan saya prioritaskan hal-hal yang wajib dan sunnah, begitu. Karena kita tahu amalan solih, yaitu amalan yang diterima oleh Allah hanya dari dua amalan ini, yaitu perkara yang wajib dan sunnah. Karena perkara mubah itu adalah amalan yang jika dilakukan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan juga tidak mendapat apa-apa, alias 0 point gitu. Nah, perkara mubah ini sangat banyak sekali di dalam kehidupan kita hari ini, yang kadang-kadang kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang penting, bahkan ini sunnah, ini suatu yang wajib seperti itu. Padahal itu adalah perkara yang mubah alias 0 point. Nah, perkara mubah ini sangat banyak di dalam kehidupan kita ya. Nah, begitu pula makruh. Secara bahasa, pengertian makruh itu adalah sesuatu yang dibenci, begitu. Nah, dalam istilah usul fikih, ya, kata makruh itu berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan. Di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian, ya, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Jadi bisa dikatakan perkara makruh ini sesuatu yang Allah benci sebenarnya kalau kita lakukan, gitu. Nah, bagaimana dengan yang haram? Haram itu perkara yang Allah larang sekali untuk dilakukan. Nah, jadi udah jelas ya kalau kita mau buat skala prioritas begitu dalam aktivitas kita, maka yang menjadikan perbuatan atau amal kita itu adalah sesuatu yang diterima atau beramal solih gitu ya, mendapat predikat amal solih hanya dari dua hal gitu, wajib dan. Nah, dari sini insya Allah jelas ya bahwa usia kita yang terbatas itu, waktu kita yang tidak bisa terulang itu harus kita manfaatkan untuk perkara yang benar-benar akan menghantarkan kita pada keselamatan di akhirat kelak. Insya Allah begitu Bu Aul. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ya, itu iya betul Bu Aul. Nah, kadang kita kan nggak tahu ini kira-kira wajib apa. Di pandangan mata kita kelihatannya ini suatu yang baik, udah pastilah ini suatu yang sunnah barang gitu, padahal belum tentu gitu Mbak Aul. Tadi kalau memang kayak gitu tuh kayaknya sebenarnya saya juga baru tahu kalau urutan wajib sunnah baru 2 tahun ini setelah saya ngaji rutin gitu. Gitu ya. Tadi iya. Nah, itu banyak terjadi begini Bu Aul, misalnya ya mau pengajian di sebuah masjid misalnya, waktu itu kalau nggak ngaji ya nggak paham juga gitu ya. Nah, misalnya mau diadakan di sebuah masjid dan jamnya itu, ya, jadi pada saat datang, nah kita lihat wah itu kajian sudah mau mulai, tapi saya belum sholat duha dan sementara ini masjid. Kira-kira mana dulu yang mau kita utamakan? Dulu saya pasti wah udahlah, pengajian juga kan belum selesai, baru mulai gitu kan. Saya sholat duha dulu lah gitu. Padahal kalau
prioritasnya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, jadi menuntut ilmu itu wajib. Sementara sholat duha itu posisinya apa? Sunnah begitu. Nah, disitulah kita nanti mampu membuat skala prioritas mana yang wajib, mana yang sunnah. Begitu, Mbak. Insya Allah. Wah, benar banget ya, Us. Tadi yang di akhir yang Ustazah bilang kalau apapun yang kita lakukan, pikirannya kita kan harus selalu menuju untuk bekal kita ke akhirat ya. Karena kita sendiri memang punya masa expired ya. Betul, Kita ini cuman adalah sedang menunggu tinggal waktunya kita kapan gitu. Dan bawa. Nah, kalau tadi membaca CV-nya Ustazah Poppy tadi bahwa Ustazah itu dulu jadi branch manager sesuatu lembaga ribawi gitu. Katakanlah asuransi gitu. Ya, itu kan sangat bertentangan dengan kehidupan Ustazah Poppy sekarang ini gitu kan. Kalau sebagai yang berkecimpung dalam asuransi, yang saya tahu kan harus dandan tuh, cantik, semakin hot makin banyak closingan. Kalau enggak dandan ya siapa yang mau beli gitu kan. Nah, itu gimana, Us? Kan 180 derajat tuh balikannya. Itu gimana itu prosesnya, Us? Gimana, Us? Monggo. Betul. Masya Allah, ini harus siap-siap ini nafas dulu ya. Karena ini bakal menceritakan masa jahiliyah luka saya. zaman dulu ya. Masya Allah. Nah, itu dia luar biasa. Jahil ya, seperti kita tahu itu adalah bahasa Arab yang artinya itu bodoh begitu ya. Nah, karena kebodohan saya itulah yang akhirnya membuat saya melakukan hal yang sia-sia gitu. Begitu Bu Aul ya. Saya belum apa-apain udah melo nih Bu Aul. Masya Allah. Jadi sahabat, hal sia-sia di sini adalah amalan yang Allah tidak terima begitu, amalan yang tertolak, roddun begitu ya. Karena bukan merupakan amalan yang memenuhi syarat-syarat yang untuk diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai syariat begitu. Oke, tarik nafas dulu Bu Aul. Gitu ya. Ketika saya masih bekerja, nah ini cerita lagi ya, gini. Ketika saya masih bekerja, itu saya nggak kenal waktu Bu Aul ya. Pagi sudah sibuk dandan ya, siang tidak pulang karena harus ketemu klien dan meeting yang nggak ada habis-habisnya begitu. Malam pun kadang harus berkutat dengan laporan dan berkas-berkas klien gitu ya. Saat itu yang saya pikirkan adalah mendapatkan keuntungan, penghasilan yang besar, segitu. Saya siapin tisu dulu Baul. Ya, jadi artinya saya tuh nggak pernah tahu ya apa itu tabarruj, apa itu ikhtilat gitu ya, bagaimana hukumnya riba, bagaimana tutup aurat sempurna di dalam Islam gitu ya. Saya sudah merasa cukup gitu dengan menjalankan ibadah mahdhah saja, sholat, puasa, zakat gitu ya, haji, pakai kerudung gitu ya. Saya mencukupkan diri di situ saja. Atau yang saya lakukan, menurut saya itu saya nggak mentolimi orang, ya, tidak menyakiti orang. Kalaupun saya mengambil sebagian hartanya orang untuk membayarkan premi asuransi, nah itu kan atas kemauan beliau sendiri dan itu untuk kebaikan mereka, gitu ya. Jadi saya sudah berasa nolong orang memahami gitu ya, hal-hal yang di luar di surga gitu ya, Us, betul sekali Bu Aul, betul sekali ya. Pada saat itu saya juga tidak mengalami masalah hidup yang berat gitu ya. Alhamdulillah suami sehat, baik begitu. Anak-anak juga berprestasi, sekolah di sekolah Islam yang insya Allah menurut saya aman begitu ya. Aman menurut saya secara pergaulan dan pemikiran gitu. Dan sehat, alhamdulillah. Secara ekonomi juga cukup begitu ya. Nah, singkat cerita ini, suatu hari ibu saya yang sangat dekat dengan anak pertama saya itu minta untuk diimam begitu. Nah, ketika tuh anak saya itu sudah masuk sekolah di salah satu SMP negeri. Ya, sebelumnya beliau menyelesaikan SD-nya tuh di sekolah internasional Islam begitu. Nah, sudah memiliki hafalan 1 juz lebih lah ya. Tapi pada saat dimintai neneknya untuk membaca itu hafalannya tuh banyak yang hilang begitu. Akhirnya ibu saya yang menyampaikan kepada saya, ya,
dialognya saya kadang agak-agak lupa ingat gitu. Kak, kakak pernah dengerin nggak hafalannya Kak Eca tuh banyak Kak Eca, saya tuh dipanggil kakak kalau di rumah. Lebih nih kenapa gitu. Nah, Bu ya, taunya anak itu udah hafal 1 juz tapi ternyata hafalannya tuh banyak yang hilang gitu. Nah, pada saat itu ada rasa kecewa begitu yang luar biasa dalam diri saya. Aduh, tapi kekecewaan saya tuh nggak saya limpahkan kepada saya gitu. Bahkan saya agak menyalahi, aduh ini anak saya ngapain aja sih kerjanya gitu ya. Udah hafal 1 juz lebih, kok bisa begitu? Ada rasa malu begitu ya di hadapan ibu saya. Kemudian rasa kecewa yang luar biasa gitu. Anak saya ini kenapa sih gitu ya. Nah, terus umi saya tuh bilang gini, kakak mau kejar dunia itu sampai mana? Kalau kita meninggal, semua ini akan kita tinggalkan. Hanya 3 yang bisa terus mengalir. Salah satunya itu doa anak yang solih. Nah, bagaimana anak itu bisa menjadi solih kalau dia sendiri nggak tahu apa yang benar dan tidak menurut Allah, gitu ya. Nah, umi saya ini sukunya Padang begitu. Ayah saya seorang mualaf ya. Nah, jadi umi saya ini orang yang cukup ketat dalam aturan agama secara kultural gitu ya. Karena memang di Padang itu kita tahu agama Islam itu sangat kuat gitu ya. Nah, beliau tahu kalau harus sholat, harus mengaji. Nah, tapi sekali lagi ya pemahaman itu masih sekuler begitu ya. Nah, yang penting kita berbuat baik, kita sholat. Nah, alhamdulillah itu juga sudah cukup membuat saya itu menjadi orang yang tidak terlalu keluar jalur begitu ya. Meskipun saya sekian tahun berada di jantungnya negara sekuler ya. Nah, Amerika dan Australia gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, ini membuat saya dan suami itu merenung ya, berpikir harus melakukan apa sih untuk memperbaiki semua ini. Nah, setelah diskusi panjang tuh dengan suami, ya, neneknya dan si anak, alhamdulillah muncul kesadaran dalam diri anak saya kalau dia ingin melanjutkan ke pondok begitu. Pindah dari SMP negeri. Nah, proses pemindahan ini juga nggak mudah, Bu Aul, mengingat itu sudah lewat 1 semester begitu ya. Tapi atas izin Allah semua itu bisa dilewati dan alhamdulillah anak saya diterima. Nah, belajar dari pengalaman anak pertama, maka anak kedua itu langsung saya rencanakan untuk masuk pondok yang sama. Ya, saat mengantarkan anak kedua seleksi masuk ke pondok itu, saya bertemu dengan seseorang yang setelah cerita-cerita, ternyata beliau itu rutin menghadiri kajian di masjid dekat rumah saya. Masya Allah. Nah, ini saya rasa seperti tamparan dari Allah ya. Beliau yang rumahnya lebih jauh, ya bisa rutin mengaji di masjid dekat rumah saya. Sementara saya yang jaraknya hanya 200 meter, sama sekali tidak pernah tahu ada kajian seperti itu. Ya, ke masjid pun saya bisa dihitung jari begitu, ya Allah ya. Karena apa? Lagi-lagi karena saya sibuk bekerja. Ya, karena saya sibuk bekerja. Eksistensi saya dalam bekerja itu bagi saya adalah bentuk pengabdian dan bakti saya kepada orang tua gitu. Pikir saya nih, orang tua yang sudah lelah menyekolahkan saya sampai tinggi ya, akan sangat bahagia gitu ketika melihat saya berhasil dalam karir ya. Mungkin sukses secara materi, kemudian ya bisa mandiri begitu. Ini persepsi yang mungkin juga banyak dialami para orang tua ya, Bu Aul ya. Di mana anak solih bagi mereka itu adalah anak yang secara titelnya tuh tinggi gitu ya, banyak gitu, S1, profesor, PhD, whatever ya. Perkataannya lemah lembut gitu ya, membantu pembiayaan orang tua, sementara dia tidak bisa berdoa, ya, tidak paham syariat. Nah, inilah persepsi yang keliru yang dulu juga sempat saya lakukan gitu. Ya, saya pikir orang tua saya akan bangga kalau saya ini penghasilannya banyak ya, berprestasi gitu. Ini orang tua saya akan bangga. Padahal saya sendiri nggak paham syariat gitu ya, Masya Allah. Suatu hari saya mengalami keadaan yang kurang sehat gitu, sehingga izin untuk tidak hadir meeting. Jadi di pagi hari saya masih tetap ada di rumah ya, di mana biasanya saya udah buru-buru aja tuh ke kantor kalau jam segitu. Nah, karena sudah biasa aktif, maka meskipun saya kurang fit, tetap aja maunya beraktivitas. Nah, akhirnya saya teringat kalau hari itu ada kajian di masjid. Nah, seperti yang disampaikan teman yang baru saya jumpai di pondok itu. Akhirnya saya pun semangat ya, saya sama ibu saya itu semangat untuk hadir di kajian. Dan Masya Allah, Bu Aul, Masya Allah, ternyata isi kajian hari itu berkali-kali menampar saya. Ya, malamnya tuh saya panas dingin, nggak bisa tidur gitu.
terngiang-ngiang apa yang disampaikan Ustazah pada pagi itu. Ya, saya makin tersadar kalau apa yang selama ini saya anggap lurus ternyata bengkok. Ya, saya pikir bekerja, menghasilkan uang itu sangat baik ya karena bisa membahagiakan orang banyak, membahagiakan orang tua saya, suami, anak-anak gitu ya. Hasilnya itu bisa beli untuk makan anak-anak, baju suami atau begitu ya. Saya pikir wah ini luar biasa gitu. Tanpa berpikir sama sekali bagaimana aturannya ketika saya bekerja itu bercampur baur ya, bertabaruj dan riba. Saya akhirnya tahu kalau pekerjaan saya itu berkelut dengan riba. Dan riba itu Masya Allah, wow, dosanya ada 73 pintu. Ya. Dosa terkecilnya itu seperti menzinahi ibu saya sendiri. Masya Allah. Ya. Nah, keluarnya saya dari pintu rumah itu tanpa menutup aurat sempurna. Ya, saya pikir dengan saya berkerudung ya, dililit-lilit di leher begitu ya. Ya Allah ya Rabb. Bertabaruj ya, namanya saya kerja di suatu perusahaan asuransi besar gitu ya. Kita harus dituntut untuk office look begitu, pakai jas, celana ya, kemudian bermake up begitu ya. Itu dia merupakan dosa gitu. Ya, jadi saya sudah membayangkan bagaimana siksa neraka atas dosa-dosa saya itu. Ya Allah, kebayang berapa banyaknya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sudah saya lakukan, Bu Aul. Hanya karena apa? Karena kebodohan saya dalam memahami agama. Ya Allah. Ya, mungkin itu Bu Aul cerita singkat hijrah saya. Maaf ya, Melo. Saya masih harus terus belajar karena ilmu Islam itu luas sekali. Dan saya sadar kalau saya ini sangat fakir ilmu. Ya. Semakin saya tahu, semakin saya takut, Bu Aul. Dan semakin ingin terus terikat dengan syariat. Ini mungkin bedanya ya kalau kita takut dengan makhluk dibandingkan dengan Al-Khaliq ya. Ketika kita takut dengan makhluk, maka kita akan segera menjauh dan berlari. Ya, kita takut sama ular, kita takut sama buaya. Nggak mungkin kita mendekat, kita pasti langsung berlari. Tapi ketika kita takut dengan Al-Khaliq, maka kita akan berusaha terus mendekat, ya, terus memohon ampunan, gitu. Inilah yang saya lakukan, Bu Aul. Mungkin waktu-waktu saya itu meskipun lelah, gitu ya, saya harap itu adalah sesuatu yang bisa menebus dosa-dosa saya, ya. Kemudian saya menyampaikan gitu ilmu agama yang meskipun sedikit yang saya tahu, gitu. Ya, semoga Allah masih memberikan saya kesempatan lah untuk terus belajar memperbaiki diri ini. Amin. Oh, ya Rabbal Alamin. Gitu, Bu. Mungkin yang dialami Ustazah Pop itu sebenarnya hampir rata-rata juga kita alamin semua ya sebenarnya. Saya juga ngalamin gitu. Ketika kita sudah merasa kayak saya ini kan dulu juga kajian hunter, ikut kajian sana, ikut kajian sini. Saya sudah merasa benar gitu kita dengan aku udah berjilbaban, udah pakai baju gini, padahal nggak tahu bahwa dalam di aturan di Islam itu ada aturan yang begitu sempurna yang dari kita bangun tidur sampai masuk kamar mandi semuanya ada aturan, nyopot sandal sudah ada aturan, setiap ada aturan, dan kayaknya kita baru ngeh gitu dan baru tahu gitu dengan dari ceritanya Ustazah Poppy gitu bahwa ini ada apa ikut kajian ini terus baru terpahamkan bahwa ada yang salah, ada yang kita nggak tahu gitu, ada yang nah iya jadi yang kita betapa kita ini miskin ilmu gitu ya usia betul Baul, sehingga kita tidak memaknai arti solehah gitu, bagaimana kita memaknai hukum aja kita juga nggak tahu, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makro, itu kita juga nggak tahu dan kita kok sudah merasa benar. Nah, kemudian setelah kita menyadari bahwa kita salah dan kita berubah, dan berubah itu kan menuju ke yang lebih baik, itu kan disebut hijrah, ya. Nah, hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya, hijrah yang benar, hijrah yang sesuai dengan syariat, itu kan perlu proses panjang, dan proses yang nggak, memang yang seperti Ustazah Poppy bilang nggak mudah gitu. Saya yakin juga nggak mudah gitu loh. Ninggalkan hal yang mudah, yang cari duitnya kan gampang tuh, jadi closingan zaman dulu kayak gitu tuh. Terus kita nggak terlibatkan dengan baju, tidak terlibatkan dengan bagaimana kita bergaul ya. Nah,
ini yang perlu kita garis bawahi ini. Nah, terus saya juga perlu titik tekan dari Ustazah Poppy, ini hijrah hakiki itu gimana, terus apa tuh namanya? Apakah cukup hanya kita mengetahui pengetahuan tentang ibadah-ibadah mahdoh, terus apakah kita cukup dengan kita merubah penampilan aja, udah aku pakai jilbab yang benar nih sesuai dengan Anur sama Anissa 56 gitu, katakanlah seperti itu. Apakah kita, yaudah nih, aku sudah berhijrah nih, aku udah ketemu sama teman-teman yang tepat, aku udah ikut ngajian di The Maps, aku udah nggak kumpul-kumpul sama kafe-kafe lagi gitu. Betul, Apakah betul. cukup itu? Langkah selanjutnya apa? What's next? Gitu. Ya, Bu Monggo, Aul. hijrah hakikinya itu loh. Betul, Bu Aus. Bu Aul, benar banget ya. Nah, tadi saya juga menyampaikan ya, yang membuat saya itu terus dalam ketaatan gitu ya, dalam proses hijrah ini itu nggak mudah gitu ya, pasti ada hambatannya. Tapi kenapa saya terus bertahan di sini? Akhirnya saya juga paham bahwa kesolihan atau ketaatan saya terhadap syariat itu juga saya melanggar syariat, Bu Aul. Ternyata disitulah Allah juga menurunkan dosa kepada orang tua saya, gitu ya. Nah, sebaliknya ketika saya taat pada syariat dalam hal apapun itu, ternyata disitulah orang tua saya nanti akan mendapatkan kebahagiaannya. Ya nggak cuma di dunia, bahkan di akhirat. Nah, hari ini banyak orang yang memaknai hijrah itu hanya dari sisi perubahan fisik saja ya Bu Aul ya. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan awal baik kalau menurut saya. Karena apa? Karena menyadari kesalahan ya dan berupaya merubah ke arah kebaikan itu merupakan suatu pencapaian ya. Ada orang yang tidak sadar ya, atau ada orang yang sadar tapi tidak mau berubah. Yang lebih parah lagi, ada orang yang berubah tapi menjadi lebih buruk gitu. Nah, hijrah itu merupakan sebuah proses. Pastinya dalam proses itu kita akan menemui yang namanya hambatan dan rintangan. Disinilah pentingnya ilmu dan sabar. Ya, semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa istiqomah belajar. Itu. Ya. Jadi semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa istiqomah belajar. Nah, banyak orang yang belanja taklim. Itu kalau istilah saya Bu Aul, belanja taklim gitu. Ya maksudnya begini, dia ikut taklim sana, ikut taklim sini, ya hadir di kajian sana, hadir di kajian sini, tapi tidak ada bekas atau asar yang terjadi di dalam dirinya, nggak membekas gitu. Ya datang ke satu kajian, ya satu taklim, di sana dibahas bagaimana riba itu haram misalnya gitu. Ya. Dia tahu kalau riba itu haram gitu, tapi tidak berupaya sekuat tenaga untuk keluar dari keadaan riba itu secepatnya. Dia tahu kalau ikhtilat atau bercampur itu suatu dosa gitu. Tapi dia sulit sekali untuk memutuskan keluar dari keadaan itu. Dia bukan mencari dalil, tapi mencari dalih. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu baginya hanya sampai tataran tahu. Ilmu itu hanya sebagai koleksi yang terpendam di otaknya gitu. Dia tidak sampai tataran paham sehingga mampu mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar ilmu ini bisa mencapai tahap pemahaman? Disinilah Bu Aul peranan akidah. Ya, akidah yang sahih dan kokoh itu akan mampu menjadi landasan yang benar dalam setiap perbuatan manusia. Ketika Nabi Musa, ya kita tahu kisahnya Nabi Musa seperti apa, dan beberapa umatnya itu dikejar-kejar oleh tentara Firaun yang kuat, maka akidahlah yang mampu menolong Nabi Musa beserta umatnya. Berbekal akidah itulah mereka yakin bahwa mereka akan selamat meski dihadapkan oleh lautan yang luas begitu. Air, nggak ada lainnya. Ya. Siapa yang pernah berpikir kalau laut itu akan terbelah dan akan ada jalan di tengah-tengahnya? Nggak ada. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Tapi itulah akidah. Itulah keyakinan. Ya, ketika Allah memerintahkan untuk terus berjalan ya sampai kepada lautan, kemudian mau memukulkan tongkat itu ke air gitu ya. Kalau kita sekarang nih aneh ya gitu, ngapain mukulin tongkat? Atau kalau kita saat ini berada dalam pilihan seperti itu, bisa jadi kita nggak memilih Nabi Musa, ya kita memilih Firaun gitu. Ya kalau kita bilang pilih siapa? Nabi Musa, yakin gitu kan? Ya, karena kita udah tahu ceritanya. Tapi kalau kita belum tahu, kita pasti dengan akal sehat gini loh.
Gila aja, kita ini udah dikejar tentara Firaun nih yang kuat gitu di belakang. Tinggal ditombak aja mati nih gitu ya. Nah sekarang kita mau disuruh lari menghadap laut. Laut, air semua. Kita nggak bisa berenang. Kita nyebur ke laut bisa mati juga gitu kan. Nah kalau nggak karena akidah, nggak akan mungkin itu terjadi. Begitu. Nah, jadi saya bilang tadi ya, nah, akidah yang kokoh itu akan dapat yang kita dapatkan dari proses berpikir gitu. Berpikir tentang apa? Tentang keberadaan Allah, dari melihat tanda-tanda penciptaan Allah pada diri manusia. Ya, kita lihat jantung, ya bagaimana itu berdetak, ya. Begitu berdetak berapa liter darah itu disemburkan ke seluruh tubuh. Sementara saya punya pompa di kolam ikan saya, nggak sampai 1 tahun, ya sebentar aja kotor, udah mati, rusak, nggak bisa dipakai. Ini Masya Allah gitu. Allah menciptakan jantung terus memompa, yang darah itu ada bersih dan kotor bisa terpisah, ya. Rambut mata ini yang alis dengan rambut kita itu padahal sama-sama berambut gitu, zatnya sama, tapi pertumbuhannya itu bisa berbeda gitu. Yang ini nggak panjang-panjang, yang ini panjang terus begitu ya. Masya Allah. Nah, dari akal yang diberikan oleh Allah itu maka kita bisa berpikir tentang keberadaan Allah, ya, dengan melihat penciptaan itu yang ada pada diri kita, ada pada alam semesta dan kehidupan. Ya, bagaimana planet-planet ini itu mengitari porosnya itu sudah, ya Allah, udah diatur begitu. Ya, saya pernah membaca satu literatur, kalau bumi ini bergeser sedikit aja 0,0001 mili saja itu menjauhi ya matahari, maka kitanya akan membeku. Kalau kita bergeser dari poros kita 0,0001 aja mendekati matahari, kita ini terbakar. Maka Masya Allah, siapa yang mengatur semua itu? Gitu. Nah, inilah akal kita dipakai untuk berpikir. Nah, kadang banyak manusia ketika berdoa itu dia yakin ya Allah Maha mendengar. Dia minta, ya Allah, tolonglah rizkiku, mudahkan rizkiku, mudahkan urusanku, semua ya dia minta kepada Allah, seolah-olah Allah itu dia tahu, dia sadar Allah itu Maha mendengar begitu. Tapi ketika dia melakukan perbuatan, dia sering lupa kalau Allah itu Maha melihat. Ya, dia melakukan perbuatan maksiat seolah-olah Allah itu tidak melihat. Dia lupa kalau Allah itu Maha melihat. Karena apa? Karena keyakinannya terhadap keberadaan Allah itu lemah. Meskipun dia sudah berulang kali mendengar kalau Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadinya, tapi dia sering lupa kalau Allah itu selalu melihat. Apapun yang dia butuhkan, ya selama dia taat, Allah akan. Nah, kekokohan akidah ini pula lah yang membedakan kita dengan para sahabat di zaman Rasulullah. Ya, kita tahu bagaimana Sumayyah yang sabar dan teguh dalam memegang Islam ketika mengalami kekejian yang farjinya begitu, Masya Allah, sampai tembus ya ke kepalanya. Teguh pada apa? La ilaha illallah begitu. Luar biasa. Kehidupan. Ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, ya meskipun hidup kita seolah dengan kemaksiatan itu, ya seolah-olah kalau aku nggak riba, aku nggak bisa kaya. Gitu. Kalau nggak riba, aku nanti kalau sakit gimana dong? Gitu, nggak punya uang, wah bisa mati juga nih. Aku nggak bisa bayar untuk kesehatan misalnya gitu ya. Seolah-olah hanya dengan riba itu, ya dengan kemaksiatan itu kita bisa hidup. Tapi tidak. Maka kita harus taat tanpa tapi, ya. Sami'na wa ata'na itu, ya. Kalau kita mengaku beriman, kata Allah, maka sami'na wa ata'na. Kalau masih sulit, maka kita perlu cek lagi nih akidah kita. Sudahkah sahih dan kokoh? Ya, apakah kita mengaku beriman hanya di mulut saja? Itu kita perlu cek lagi. Gitu, wow, insyaallah. Masya Allah. Jadi sebenarnya intinya adalah akidah ya, penanam akidah itu karena kita berpikir ya usia, berpikir Betul, bahwa wow. memang ketika kita sudah memaknai bahwa memang Allah ada di urat nadi kita, maka kita mau berbuat maksiat pun juga sudah takut gitu loh. Nah, penanaman akidah itu yang membedakan kita dengan para tabiin dan tabiin ya, sehingga mereka disiksa kayak gimana pun tetap aja ahad Bilal itu ya Us ya. Masya Allah. Nah ini yang susah nih Us di zaman sekarang ini ya Us.
dengan cengkeraman Mm-mm. yang sistem yang tidak jelas ini. Mm-mm. Tapi ini Betul. kita hari ini sudah menyiapkan sebuah puisi Us tentang hijrah Us. Iya, Upau. Kita Siap, perdengarkan siap, Upau. karena tadi cukup padat Ya, Upau. isi materinya. Hari ini yang Siap, membaca puisi adalah Mbak Pujius. Beliau ada anggota The Maps. Mbak Puji sudah hadir? Mbak Puji? Monggo Mbak Puji, silakan dibaca puisinya. Monggo waktu dan tempatnya. Masih di mute itu Mbak Puji. Dibuka mic-nya. Mute-nya ceklek. Gambar mic-nya dipencet. Ya, Nah, ini tadi mau pakai lab adat. Bentar. Mohon maaf. ya. Silakan Mbak Puji. Hai, yuk hijrah bareng. Karya Ahsaniyah David. Kawan, hijrah itu menyenangkan. Kenapa demikian? Karena ridho Allah yang kita inginkan. Karena surga yang kita harapkan. Kawan, memang hijrah itu butuh pengorbanan. Harus siap menghadapi ujian. Namun, tahukah engkau kawan, Rasulullah dan para sahabat mencontohkan, maka ikutilah jejak mereka yang Allah muliakan. Cacian mereka hadapi, kadang siksaan pun menghampiri, diusir dari negeri sendiri. Namun, mereka tetap kokoh berdiri. Kawan, akhirnya tibalah kemenangan Rasulullah dan berdirilah negara Madinah dengan gagahnya. Islam pun menyinari dunia. Hingga kita merasakan nikmat Islam sampai kini. Kawan, yuk hijrah bareng, menyongsong peradaban gemilang. Hingga kezaliman hilang, berganti hidayah Islam terang benderang. Bangkitlah generasi khairu ummah. Kalian pejuang agama Allah yang merindukan kemuliaan hingga jannah. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini puisinya juga setengahnya doa. Semoga dengan kita berusaha memperbaiki dan memperbaiki akidah kita akan sama-sama diberi kesempatan untuk menikmati kejayaan Islam suatu saat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, Allahumma amin. Dari puisi tadi Us, dari pemaparan tadi Us, seringkali kita dengar bahwa ya udah yang penting awak dewe ini kudu bener dhisik, yang penting awak dewe iki bener gitu Us. Atau kita ini harus berarti setelah kita benar baru keluarga benar, nanti semuanya benar itu. Berarti intinya adalah yang sering kita dapati adalah hijrah itu adalah perbaikan diri kita sendiri gitu. Nah, terus Ustazah itu bagaimana? Apakah memang hijrah itu adalah suatu hal yang individualis gitu? Individu. Jadi bukan suatu yang kita gerakkan untuk bersama-sama hijrah menuju ke tempat yang lebih baik. Kayak zaman Rasul dulu kan nggak sendiri tapi dia kemana-mana gitu loh mendakwahkan. Monggo silakan. Oke. Bagus sekali pertanyaannya Bu Aul. Nah, perubahan individu itu adalah yang utama memang ya. Ibaratnya kita berada dalam sebuah pesawat terbang. Ketika pesawat mengalami turbulence atau kadar oksigennya turun nih, maka akan keluar masker oksigen, ya kan? Harus memakainya tuh siapa? Tentulah kita sendiri. Baru kemudian kita bisa menolong orang lain, menolong anak kita, ya, menolong suami, ibu, dan lain sebagainya. Nah, beginilah gambarannya dalam kehidupan bermasyarakat. Harus ada individu yang melakukan perubahan atau hijrah ke arah yang lebih baik.
Ya, itu memang seperti itu. Baru kemudian dia mengajak orang lain untuk hijrah juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita dulu yang berubah, ya, pada saat itu Rasulullah yang paham agama Islam, tapi apakah Rasulullah hanya memperbaiki diri sendiri kemudian menyimpan Islam itu untuk dirinya sendiri? Tidak, gitu ya. Nah, Rasulullah mendakwahkan begitu. Sama, kita juga demikian. Setelah kita sudah hijrah ke arah yang lebih baik, kemudian kita mengajak orang lain untuk hijrah juga. Jadi hijrahnya bareng-bareng gitu Bu Aul. Nah, ini akan sangat berpengaruh, akan terasa pengaruhnya. Sholat sendiri di rumah, ya itu akan beda berjamaah. Ya. Saat kita sholat sendiri, ya mungkin kita akan kurang nih motivasi untuk melakukan sunnah rawatib, ya atau zikir setelah sholat, karena kita merasa, aduh, udah lelah lah, ya gitu ya. Ntar aja deh kan sunnah. Ada yang seperti itu kan. Nah, tapi ketika berjamaah, kita jadi lebih termotivasi gitu. Semua orang pada sholat gitu. Oh iya ya. Ya sholat, meskipun pada saat itu motivasinya bukan karena gak enak ya orang lain sholat aku enggak seperti itu, tapi ada dorongan begitu ya untuk mau melakukan karena melihat yang lain melakukan. Itu ada namanya psikologis berjamaah itu juga seperti itu. Nah, hari ini luar biasa tantangannya untuk kita bisa hijrah secara total. Kita akan merasakan sulit sekali jika ingin taat syariat itu secara sempurna, Bu Aul. Sulit sekali. Ya, hari ini tantangan mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu sangat berat, Bu Aul. Ya, kenapa? Saya tahu karena banyak sekali konsul yang datang kepada saya seperti itu. Nah, ketika syariat itu tidak dipahami oleh suami, istri, ya, bahkan lingkungan masyarakat, ini akan tidak mampu mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu dengan mudah begitu. Ya, contoh misalnya begini. Istrinya ini sudah menjaga diri di rumah ya, sudah baik ya, sudah sholatnya, kemudian taat kepada suami ya, kemudian udah masak yang enak, lezat begitu ya, menjaga anak, tidak memasukkan orang yang asing ke dalam rumahnya. Ya pokoknya dia betul-betul menjaga diri begitu, sesuai dengan tuntunan syariat. Tahu-tahu suaminya dirusak oleh wanita yang nggak paham syariat di luar rumah. Ini banyak terjadi. Atau sebaliknya, suaminya sudah menafkahi secara halal, ya, paham syariat. Istrinya merusak gitu ya. Akhirnya suami bisa jadi korupsi begitu. Karena apa? Karena istrinya ini terpengaruh pergaulan oleh teman sosialitanya. Masya Allah, ini banyak Bu Aul kejadian seperti ini. Nah, oleh karena itulah ya, hijrah ini harus bersama-sama. Ya, hijrah bersama itu akan memunculkan yang namanya kontrol sosial begitu. Karena yang paham sesuatu yang benar itu enggak hanya satu orang, ya. Nah, semua bisa saling mengingatkan begitu. Karena itulah kita punya kewajiban untuk menyampaikan Islam, berdakwah. Sampaikanlah walau satu ayat. Balighu ani walau ayah gitu. Dan ketika kita sudah belajar untuk memahami Islam, teruslah istiqomah ya untuk berada dalam jamaah dan lingkaran orang-orang solih. Karena kita tahu yang namanya iman kata Rasul itu naik turun. Ya, iman itu bisa naik dan turun. Maka kita butuh bersama-sama untuk bisa tetap di dalam ketaatan. Begitu Bu Aul, insyaallah. Memang saya rasa memang berat terus kalau hijrah sendiri berat memang. Untungnya kemarin waktu kita hijrah dan ngaji bareng tuh kita segrup saya, Mbak Cindy, Iva, ada teman lagi yang sudah meninggal 2 orang. Masya Allah. Jadi memang saling menguatkan. Kalau satunya males, yang satu nguber-nguber kayak gitu terus. Ya, memang luar biasa. Memang kekuatan jamaah itu baru kekuatan persaudaraan yang kata asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah itu memang saya rasakan betul gitu. Betul sekali Bu Aul, betul sekali. Akidah itu sebenarnya itu jauh lebih erat ya, lebih melekat, lebih kuat dibandingkan dengan ikatan darah. Nah, nanti mungkin masa sih ikatan darah lah ya, kita dengan ibu, kita dengan anak begitu. Itu justru lebih kuat dibandingkan dengan ikatan akidah yang kita hanya tetanggaan tapi sama-sama Islam gitu ya, sama-sama muslim. Kita tahu kan kisahnya Nabi Lut ya, Nabi Nuh begitu. Anak itu yang akidah atau keyakinannya itu berbeda.
di akhir hayatnya, ya kan? Nah, Nabi Nuh, Nabi Lut itu berdakwah kepada anak dan istri beliau untuk masuk kepada agama tauhid begitu ya. Agama tauhid. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka enggak, dan istrinya yang anak itu konon adalah ikatan darah begitu ya, membangkang. Apa kata Allah ya? Itu tidak akan menjadi saudaramu. Nanti kelak di akhirat, anak yang di dunia ini ikatan darah dengan yang katanya darah itu dicincang nggak putus begitu ya. Nah, tapi putus nanti di akhirat. Di akhirat begitu akidah itu tidak sama, meskipun di dunia ini kita adalah ibunya, kita adalah anaknya begitu, nanti akan terpisah secara kekal, sahabat-sahabat. Nah, maka pastikan ya Allah, keluarga kita, anak, ibu ya, suami begitu, itu harus sama, sevisi misi, seakidah dengan kita gitu. Faham syariat, agar apa? Agar kelak di akhirat kita sama-sama berkumpul lagi di surganya Allah. Itu pastikan begitu Bu Awal. Ya, jangan sudah merasa tenang begitu. Itu kan anakku, itu kan ibuku begitu ya. Tapi nggak bisa. Berapa banyak kasus hari ini di mana anak yang tidak dididik secara kokoh akidahnya dalam keluarga, pada saat dia dewasa, kemudian dia bisa jatuh ke tangan laki-laki, yang kalau perempuan ini ke tangan laki-laki yang berbeda akidah, kemudian dia pindah akidah. Masya Allah, apa yang terjadi begitu? Ya, ibunya udah otomatis nggak bakalan ketemu lagi nih sama anaknya di akhirat. Ya, kalaupun katanya si ibu, aku sangat menyayangi anakku, ya itu bisa kita bilang bullshit gitu. Kenapa? Ya dia nggak memastikan anaknya itu paham syariat dan kokoh akidah sehingga anaknya bisa berpindah akidah, ya kan? Itu sama dengan kalau kita bilang aku sayang nak, ibu sayang sama kamu, nah ibu cinta sekali sama kamu gitu. Nah tapi kita nggak memastikan bahwa anak kita ini akidahnya kokoh gitu, ya betul-betul paham syariat, itu sama dengan kita masukkan aja di dalam api gitu. Ya, Masya Allah, subhanallah. Nah, maka mari kita sama-sama, ya luar biasa kita sekarang berada di dalam jamaah yang insya Allah saling bisa mengingatkan, ya dalam ketaatan, maka pegang kuat jamaah itu, gitu. Pegang kuat jamaah itu, jangan lepas, ya jangan lepas, gitu. Nah, karena itu nanti yang betul-betul bisa membersamai kita di akhirat kelak, di surga nanti, insya Allah, Baul. Itu. Ya, alhamdulillah. Memang apa ya tadi ya, quote-nya tadi ya Pak Us, akidah itu membentuk apa tadi ya, yang istilah terbaik memang istilah terbaik memang pada akhirnya memang memperbaiki akidah kita ya Us ya. Betul. Dan Betul. akidah itu terbentuk karena taunya syariat. Nah itu. Jadi lingkaran setan itu. Jadi kita nggak tahu, kita nggak tahu, kurang pengetahuan, akidah juga ngeri juga yang apa newsfeed itu kan beberapa selebgram ketika bermasalah dengan rumah tangga langsung copot jilbab kayak gitu kan. Betul, itu hal-hal yang dilihat anak kita setiap hari gitu kan, ini serem juga itu. Betul. Nah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang kita bahas hari ini, bagaimana proses hijrahnya Ustazah Poppy, bagaimana Ustazah Poppy langsung ini memang aku harus berubah gitu. Mungkin ada teman-teman yang penasaran juga. Monggo, ada yang tanya? Monggo. Ini sekarang sesi tanya jawab. Mungkin ada yang tanya. Isna mungkin? Siska, monggo. Kalau ada pertanyaan. Silakan Bu Penny. Mbak Aul. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini. Untuk memulai proses hijrah, kan katanya ada yang bilang kita itu nunggu dapat hidayah gitu kan. Apakah harus kita itu mendapati sesuatu atau mendapati kejadian yang akhirnya mengena ke kita gitu loh, baru kita akhirnya tersadar, kita harus begini, harus begitu gitu ya. Apakah harus dengan seperti itu, pasrah? Dalam artian kita sudah menjalankan semua yang diperintahkan gitu ya, secara yang kewajiban-kewajiban, ibadah makhluk kita lakukan. Tapi mungkin kita menilai diri kita tuh, ya itu tadi, kadang keimanan kita tuh naik turun gitu kan. Bagaimana kadang nggak nyadar gitu loh. Kadang kalau kita ada sesuatu gitu ya, peristiwa yang nggak mengenakan gitu, orang bilang, nah itu loh,
akhirnya kena kan kamu. Kalau nggak kena sesuatu itu kamu nggak akan mau berubah gitu kan. Nah itu gimana kira-kira kita itu dengan kesadaran kita menjemput hidayah gitu loh, bukan kita menunggu sesuatu yang akhirnya kita menyesal di belakang gitu ya, kita harusnya begini, harus begitu. Dan menjaga keistiqomahan kita gitu ya untuk konsisten, tidak hanya pada diri kita sendiri gitu kan, tapi membentuk lingkungan kita juga, anak-anak gitu ya, itu kan karena tugas dan amanah yang diberikan Allah gitu ya. Menyiapkan anak-anak untuk mengetahui bahwa syariah itu seperti kan ada yang nggak enaknya ya harus mau nggak mau tetap kita sampaikan. Kadang kan ada yang aduh jangan dulu deh ini, nanti kalau kita belum udah mundur duluan kayak gitu. Tapi kan kalau memang itu benar syariatnya seperti itu ya meskipun pahit sebetulnya ya harus kita terima seperti itu ya. Itu sih. Kemudian mungkin yang jadi pertanyaan ada Quran surat apa ya? Quran surat Hud ya, yang surat 18 yang menyatakan bahwa anak dan istri urusan dunia. Dikatakan seperti itu, kenapa ya? Apakah suami itu kadang kan godaannya berbeda gitu ya, istri yang sudah sesuai di jalur, suami yang masih berbelok seperti itu. Kenapa di Al-Quran disebutkannya anak dan istri seperti itu? Itu sih Ustazah. Terima kasih waktunya. Oke. Wah ini berapa tuh pertanyaannya Bu Aul? Saya nggak mencatat. Tiga kayaknya tadi. Cuma nggak tahu bingungnya ditanyakan apa Saya ya. coba ya Bu Penny ya, saya coba menjawab insya Allah ya nanti. Coba saya Apa itu diingatkan. pertanyaannya Us tentang hidayah yang sudah kita bicarakan tadi Us. Insya Allah. Coba nanti saya diingatkan kalau ada yang terlupa ya, insya Allah ya. Nah jadi gini, yang namanya hidayah itu artinya kan petunjuk ya. Hidayah itu artinya petunjuk. Nah petunjuk ini sebenarnya sudah ada sejak kapan? Sejak Al-Quran diturunkan. Turun. Iya, betul sekali ya. Nah itu sebenarnya udah ada petunjuk itu gitu. Nah Allah itu seolah-olah ya kalau kita bilang gini, ya udahlah kita itu nanti akan datang akan menemukan jalannya kalau nanti hidayah itu sudah datang. Seolah-olah kok Allah nggak adil ya? Ada yang didatangkan hidayah, ada yang nggak didatangkan hidayah dong kalau gitu ya. Nah, padahal sebenarnya petunjuk atau hidayah itu sudah ada itu sejak Al-Quran turun. Dan Allah sudah menyatakan gitu ya di dalam Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku sudah mengilhamkan ya, sudah memberikan itu dua jalan gitu ya. Wahadaina hujdain ya. Saya sudah menghidayahkan dua jalan juga gitu. Ada jalan futur ya, jalan kufur itu tadi, ada jalan takwa atau taat begitu ya. Nah, kalau Allah sudah memberikan pilihan, artinya ada alat gitu untuk kita bisa memilih. Alat yang diberikan Allah itu apa? Akal, ya kan? Allah sudah membekali kita ini manusia dengan akal, ya dengan akal, naluri, kebutuhan jasmani, begitu. Itu Allah sudah, ya Allah sempurna, gitu. Maka tidak layak sebenarnya kalau kita sampai mengatakan, Allah kok nggak adil ya, gitu kan? Berarti aku kan hak ini kalau misalnya nggak ada hidayah dari Allah, aku nunggu aja dari Allah. Allah itu kan mendatangkan hidayah sama Mbak Poppy, makanya dia itu jadi sadar. Nah ya seolah-olah kok nggak ada keadilan nih gitu ya. Aku kok belum didatangkan hidayah, kok nggak sadar-sadar gitu. Nah sekali lagi makanya Allah katakan jika orang itu mau berpikir. Nah, ayo kita sudah sadar nih, kita sudah sering datang peringatan pada kita. Itu di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, sudah datang sebenarnya peringatan kepadamu gitu loh. Bagi orang yang mau berpikir, tapi banyak orang nggak memakai gitu loh akalnya untuk berpikir. Gitu Bu Penny. Ya, jadi insya Allah sebenarnya tanda-tanda gitu ya yang mungkin seperti kata Bu Penny tadi, orang mengalami suatu hambatan misalnya jatuh dulu, masalah dulu sampai orang itu baru sadar, itu sebenarnya ya apa ya kayak sinyal aja gitu dari Allah, ayolah pakai akalmu, ayolah pakai akal. Sayangnya Allah luar biasa gitu ya, karena sebenarnya hidayah ini sudah ada gitu loh ya. Jadi Allah tuh sampai ya Allah ini harus ditegur gini nih manusia nih baru sadar gitu loh ya, karena mungkin kalau dikasih kenikmatan terus tuh masih lalai-lalai aja, nggak mau lihat tuh hidayahnya. Al-Quran itu
Ya Allah, ya baca kayak saya baca aja gitu. Malam Jumat ya baca tuh Al-Kahfi ya, bahkan dihafal 10 ayat pertama, tapi nggak memahami gitu, nggak menggunakan akal untuk memahami gitu. Nah, padahal yang diwajibkan kalau kita membaca itu kan sunnah ya. Yang diwajibkan itu apa? Memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, itu Bu Penny. Nah, makanya alhamdulillah apa? Kita berada di dalam jamaah itu sungguh luar biasa. Jangan lepaskan jamaah ya. Jangan lepaskan jamaah yang terus mengingatkan kita. Jadi kadang kita ya itu tadi lah mungkin males gitu ya. Ada kan jamaah yang mengingatkan, kok hari ini nggak datang kajian gitu. Nah, jangan malah baper gitu kan. Dong gitu kan. Badan gua gitu. Itu siapa ya? Nah, itu jangan begitu, kita malah alhamdulillah gitu ya, ada yang mengingatkan. Nah, ini pentingnya yang saya bilang tadi, kalau kita tuh hijrahnya, paham syariatnya tuh bareng-bareng gitu. Jadi ada kontrol sosial. Saya lagi lemah misalnya gitu, diingatkan sama Bu Penny. Ya, Us Popi kenapa kok nggak ngisi-ngisi lagi nih, gitu kan? Kok nggak nyebarkan ilmu lagi? Akhirnya saya sadar, astagfirullahaladzim, iya ya, saya udah sibuk ngapain aja sih, gitu kan? Nah, kadang kita pikir kesibukan kita ini semua itu penting, gitu loh. Ya, ini kan penting, sehingga kita nggak punya prioritas amal. Nah, itu tadi prioritas amal. Karena kita berpikir ini penting. Nah, begitu kita ada nah, oh iya, kamu tadi ngapain aja? Ini saya masak, misalnya gitu ya. Ya itu masak itu juga penting gitu, satu kewajiban kita mengurus rumah tangga gitu. Oh saya hari ini belajarin anak gitu, itu juga penting, suatu kewajiban juga. Kita umurabatul bait dan madrasatul ula. Ya, jadi bisa menjalankan semua kewajiban itu secara bersamaan. Nah, itulah pentingnya manajemen waktu itu tadi. Tahu prioritas amal. Ya, jadi misalnya ini azan nih, ini lagi azan. Ya, membaca Al-Quran itu penting, itu juga sunnah. Tapi pada saat azan, lebih utama menjawab azan atau membaca Al-Quran. Ya kan? Nah itu butuh ilmu. Disitulah kita pentingnya ilmu gitu. Nah kadang orang baca Quran ini bagus baca Quran, yang bilang jelek siapa gitu, itu bagus memang betul. Tapi pada saat adzan berlangsung, kita lebih afdol mana, menjawab azan atau membaca Al-Quran gitu. Selesai sholat kita misalnya, apakah kita lebih afdol berzikir atau kita lebih afdol mana ya gitu. Nah, jadi itu ada ilmu yang perlu kita pelajari gitu. Jadi pertama akal, ya Bu Penny, kita fungsikan akal kita sekali lagi untuk memahami apa? Akidah gitu. Nah, kalau akidah itu sudah kita dapatkan dengan benar, itu ada caranya memang Bu Penny ya untuk mendapatkan akidah yang benar. Nah, cara mengkajinya kajian yang berkerangka gitu Bu Penny. Jadi kalau kita Bu Penny tanya, misalnya kalau kita hadir ke kajian fikih gitu, itu kan bagus sekali, sangat bagus gitu loh, ya. Tapi kalau kita hanya hadir ke kajian fikih, sementara akidah kita belum kokoh, ya, fikih itu nanti akan jadi seperti koleksi ilmu saja. Iya, koleksi ilmu saja sudah. Kita bisa jadi nggak melakukan fikih itu, gitu loh. Kenapa? Karena menurut kita, iya sih, tapi ada tapinya. Begitu akidah kita sudah kokoh, kita sendiri yang tahu, oh aku harus belajar fikih kita. Agar aku benar, aku belajar fikih sholat. Aku membaca Al-Qur'annya tuh nggak sah. Itu semua landasannya adalah akidah, gitu. Nah, maka mulailah dengan kajian yang berkerangka, yang benar-benar membentuk akidah kita dari dasar, gitu Bu Penny. Nah, kajian seperti itu, insya Allah. Itu Baul. Nah, kemudian tadi apa tadi itu? Apa tadi ya pertanyaan terakhir ya Bu Penny tentang surat Hud? Menjaga keistiqomahan. Iya. Ya, itu istiqomah. Ya, menjaga keistiqomahan. Lagi-lagi Bu Penny, nggak ada jawaban yang paling tepat adalah akidah, begitu kan? Menjaga keistiqomahan itu juga akidah, gitu. Nah, akidah ini kenapa sih Mbak Opi kok ngomongnya akidah? Nah, iya, akidah itu artinya landasan. Artinya itu adalah ideologi ya yang mendasari kita dalam berbuat suatu amalan. Akidah.
Jadi contoh misalnya seseorang yang tidak berakidah Islam, ya, misalnya dia berakidah apa? Akidah kapitalis, sekuler, ya, mana agama dengan kehidupan itu terpisah, gitu. Jadi dia bisa Islam, ya, KTP-nya bisa Islam, tapi akidahnya itu sekuler, begitu loh. Ya, udah kita ibadah itu cukup ibadah mahdhah saja, kita sholat, puasa, zakat, haji, nggak ganggu orang, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tutup aurat jangan dulu deh. Kita kan soalnya kerja di kantor ya nggak boleh nutup aurat. Ya, kalau misalnya bermuamalah riba nggak apa-apa lah. Kalau nggak riba nanti kita susah, nggak bisa kaya gitu misalnya. Nah itu sekuler, ada kehidupan. Ya, dan kalau mau ngomong agama ya udah di masjid aja, di taklim aja. Tapi kalau mau membahas tentang muamalah, ya, hubungan manusia dengan manusia, misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal perdagangan, dalam hal kesehatan, pendidikan, kemudian negara, gitu ya, antara penguasa dengan rakyatnya, itu nggak usah pakai agama. Itu adalah pemahaman sekuler, gitu. Nah, orang yang punya pemahaman sekuler, otomatis amalannya pun akan sesuai dengan ideologinya itu, akan sesuai dengan akidahnya itu. Ya, orang yang punya akidah Islam atau ideologi Islam, maka setiap pada Islam. Begitu dia mau melakukan, contoh misalnya ya, saya nggak punya uang nih ceritanya, tapi terus ada orang yang menawarkan, Mbak Popi boleh, nggak apa-apa, pinjem aja. Kamu nggak berobat, nanti bisa mati loh, misalnya ya, pakai nih uang saya. Tapi nanti waktu mengembalikannya ada tambahan sekian ya. Saya paham, waduh, tambahan itu riba gitu. Saya paham karena saya ada landasan nih, ada akidah Islam. Jadi begitu di dalam akidah, di dalam landasan hidup saya itu, di dalam Islam, seperti apa ya? Kalau saya mau melakukan ini, kembali lagi gitu loh. Nah, seorang suami keluar dari rumahnya ya dengan niat mencari nafkah. Begitu di luar rumah, karena akidahnya Islam, landasan dalam kehidupannya Islam, dia dalam mau melakukan, dia akan kembali kepada Islam. Begitu dia melihat misalnya seorang wanita begitu ya, yang tidak menutup aurat misalnya gitu, apa yang harus dia lakukan? Dia kembali kepada Islam. Masya Allah, Islam menuntut saya untuk ghudul basar, tundukkan pandangan. Kalau saya ada syahwat, maka saya pulang kepada istri saya di rumah. Karena apa yang ada pada wanita itu, maka ada pula pada istri saya. Itu. Jadi setiap orang yang punya akidah Islam, dia akan kembali mencek, ya, cek recheck gitu. Saya mau melakukan ini, gimana menurut Islam? Begitu. Nah, itu Penny. Ya, insya Allah ya. Maka kalau kita mau bicara istiqomah, bagaimana untuk istiqomah? Iya, kalau udah akidahnya kokoh, sahih, iya betul. Ya, dia tahu kenapa harus istiqomah, kenapa harus mengaji, gitu. Ya, kenapa harus melakukan ini dan itu? Karena akidah menuntut seperti itu. Nah, insya Allah ya, akidah itu bisa kita katakan rukun iman ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat gitu. Nah, bagaimana konsekuensi iman kepada Allah? La ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang disembah gitu. La ma'budah, artinya tidak ada yang patut disembah begitu. Ya, tidak ada yang patut untuk diikuti, ada yang kita tunduk kepadanya. Itu tidak ada yang lain selain Allah. Begitu. Nah, maka ada konsekuensinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nggak cuma sekedar di lisan. Kadang orang la ilaha illallah berapa kali itu setiap sholat ya. Bahkan kalau misalnya mau jatuh aja la ilaha illallah gitu ya, sering ngucapin. Tapi nggak paham konsekuensi dari ucapan itu apa. Nah, gitu Bu Penny, insya Allah. Yang terakhir kayaknya itu deh, istri dan anak itu sebagai perhiasan. Oke, istri dan anak sebagai perhiasan. Saya pernah mendengar itu para mufasir mengatakan kenapa itu identik dengan anak dan istri, karena memang wanita itu senang dengan yang namanya perhiasan, yang pakai perhiasan itu kan wanita gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ujian itu bukan hanya wanita dan anak saja, ya suami pun juga ujian bagi kita gitu. Nah, kenapa dikatakan perhiasan bagimu? Ya karena wanita itu identik dengan itu tadi menggunakan perhiasan. Ada itu di para mufasir mengatakan demikian gitu. Ya, dengan perhiasan-perhiasan gitu, Bu.
Bu Penny. Jadi ujian itu bukan cuma itu ya, bukan cuma istri dan anak, suami, harta. Wah, Masya Allah, harta ini ujian terbesar ini Bu Penny. Luar biasa. Karena nanti di akhirat itu justru harta ini pertanyaannya dua. Ya, jadi kalau kita tahu itu hadisnya tidak bergerak kaki anak Adam sebelum selesai menjawab 4 pertanyaan, ya kan? Yang pertama usianya dihabiskan kemana, ilmunya untuk apa, dan 2 pertanyaan lagi itu adalah cabangnya dari harta. Coba bayangkan, ya dapat dari mana dan dihabiskan untuk apa? Masya Allah. Nah, jadi jangan bangga gitu ya, maksudnya oh aku udah dapat harta banyak, ya nggak apa-apa. Islam juga nggak melarang kok kita dapat harta yang banyak gitu. Siti Khadijah itu luar biasa dulu kayaknya ya. Nah, tapi beliau paham untuk apa harta itu dipergunakan gitu. Karena tahu bagaimana nanti hisapnya harta di akhirat. Gitu, insya Allah. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan menjawab Bu Penny ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah iya Bu Penny. Yakin harus yakin bahwa memang supaya kita tahu banyak ilmu agar menjaga akidah kita harus istiqomah ngaji gitu. Karena Betul, Bu Aul. syarat diterimanya amal kan harus sesuai dengan hukum syara, bukan niat dan sesuai dengan hukum syara. Nah, saya baru tahu kemarin waktu ngaji itu bahwa untuk sekedar sedekah, kita membeli nasi untuk sedekah itu juga ada muamalah yang harus benar-benar. Kita nggak, orang yang jualan nasi itu nggak boleh mengiklankan diri untuk menerima orang yang mau beli terus dia nyebarkan itu ternyata juga salah gitu muamalahnya. Dan hal-hal kayak gitu tuh kan ya bahaya banget tuh ketika kita tidak tahu gitu. Tidak tahu dan tidak mau tahu itu kan bahaya juga gitu. Betul Bu Aul. Nah itulah yang terjadi karena saya nggak tahu, jahil, bodoh gitu kan, nggak paham ilmunya. Akhirnya apa? Ya tergelincir kepada riba itu tadi. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Ya begitu Bu Aul. Insya Allah. Ini yang menjadi menggelitik itu kan kita bagaimanapun untuk penerapan itu kan susah ya, terus ya. Apalagi zaman now gitu. Sementara kita butuh role model gitu. Adakah itu yang bisa kita tiru untuk yang paling nggak langkah hijrah kita gitu, yang ibaratnya yang ndek-ndekan gitu, kisah apa yang mungkin kita bisa tiru, yang bisa kita ambil ibrohnya, yang bisa kita ini yang hal pertama yang kita lakukan itu. Iya, jadi sebenarnya hijrah itu ya juga cukup meniru ya. Nah Allah sudah mengatakan bahwa sebaik-baik sosok yang mau kita tiru itu enggak lain adalah Rasulullah ya, uswatun hasanah. Beliau sudah banyak sekali perbuatan untuk bisa kita tiru begitu. Nah, kenapa Rasulullah itu dari kalangan manusia? Ya agar kita bisa meniru gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah itu dari kalangan malaikat mungkin itu kan Rasulullah gitu. Iya, dari hal-hal kerasulannya mungkin kita tidak bisa meniru, tapi apa yang dilakukan Rasulullah itu juga sebatas manusia gitu. Akan mampu kita tiru. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memahami Islam, nah, maka kita juga seperti itu ya. Kita juga kalau mau yang namanya hijrah hakiki, hijrah total, maka pahamilah Islam, kajilah Islam. Setelah memahami, Rasulullah ngapain? Nggak diam diri, mengajak begitu. Mengajak siapa? Wah, sahabat-sahabat gitu ya. Bahkan mendidik sahabat itu di Arqam bin Arqam ya kan. Nah, kemudian ada mendidik sahabat, paham Islam, paham syariat. Kita pun demikian. Begitu kita sudah paham Islam, jangan cuma di diri kita aja. Jadi ibaratnya air tuh ya. Air meskipun tadi awalnya jernih, bersih, ya sahabat-sahabat, begitu dia diam saja menggenang, apa yang terjadi? Air itu akan kotor, ya akan keruh gitu. Ya bahkan berlumut, jorok, ada jentik-jentik nyamuk, sumber penyakit gitu. Itu yang air awalnya jernih. Sama ilmu atau pemahaman kita ini tadi, kalau cuma di diri kita, nanti juga akan jadi penyakit. Ya, kita jadi penyakit sombong, ya, kita juga jadi penyakit macam, ya, penyakit di kita. Maka sampaikanlah, ya, sebarkanlah, ya, agar semua orang juga bisa baik, begitu. Agar semua orang juga bisa menjadi berubah, begitu. Nah, lalu yang dilakukan Rasulullah itu sebenarnya bukan cuma hijrah secara individu,
jadi orangnya saja. Nah, untuk bisa menerapkan seluruh syariat, seluruh aturan itu tadi, ya Rasulullah berhijrahlah ke Madinah. Ya, karena waktu di Mekah nggak bisa kan menerapkan syariat-syariat itu. Nah, itu panjang, nanti kalau kita mau bahas tuh ada kisah sirahnya ya. Ada sirah nabawiyah yang khusus bagaimana proses hijrah dari Mekah ke Madinah dan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, makanya kalau penasaran, stay tune ngaji lagi ya. Jadi Rasulullah pindah ke hingga di Madinah itu mampu diterapkan seluruh syariat. Ya, yang tadinya nggak nutup aurat, itu akan ada aturan tentang menutup aurat. Percayalah, apapun aturan yang telah Allah turunkan itu bukan untuk keburukan atau bukan untuk memberatkan manusia, tidak. Itu semua untuk kemaslahatan. Karena Allah Maha tahu kelebihan dan kekurangan laki-laki dan perempuan. Waduh, itu kalau didengar sama HAM itu ngeri ya. Ya, ini Islam nih gimana gitu ya. Mencuri kok potong tangan gitu kan. Nah, pada saat itu tidak diterapkan, itu saja, aturan itu satu aja, apa yang terjadi? Apakah pencuri hari ini makin berkurang atau bertambah? Ya, gitu ya. Bahkan koruptor itu enggak jelas-jelas yang di apa? Iya, yang dilakukan itu nggak sedikit gitu yang dikorupsi. Menutup aurat sempurna. Mungkin sebagian orang bilang, aduh panas, ribet. Ini kayak apa Ustazah Popi itu katanya udah pakai mihnah, pakai gamis gitu kan ya. Terus tutup lagi nih pakai kerudung yang harus menutup dada. Kok kayaknya hanya tidak melakukan satu aturan itu saja. Apa yang terjadi hari ini? Berapa sana ya? Bahkan sekarang sudah merambah kepada anak. Masya Allah, anak kecil gitu ya. Jadi syariat itu ya luar biasa. Ya, bagaimana hukumnya anak itu kalau mau masuk ke kamar orang tuanya ada 3 waktu yang mereka tidak boleh masuk. Ya masuk mereka harus ketok. Kemudian seumur 10 tahun mereka harus apa? Itu ada tarbiyah jinsiah itu ada. Ya. Nah kalau kita pikir, kok ribet sih? Padahal itu semua untuk kemaslahatan. Hari ini kita geleng-geleng kepala ya mendengar berita ada ada bapak memperkosa anak, ada incest segala macam. Ya usia 5 tahun sudah perkosa adik umur 4 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah itu akibat apa? Tidak diterapkannya hukum-hukum Allah secara sempurna. Jadi itu saling berkelindan begitu Bu Aul. Ya. Kenapa rumah tangga bisa kacau, bisa hancur? Ya itu jangan salahkan langsung suami istrinya saja, gitu kan? Nggak begitu. Ya karena lingkungan ini juga berpengaruh. Gitu. Nah, Masya Allah ya. Jadi kita semakin semangat ya. Ini kayaknya, aduh, ini harus ngaji nih. Luar biasa ini Islam ya. Gitu, Mbak Aul. Iya. Ya, Aul, suara saya masih bisa terdengar? Masih. Ya, penerapan syariat yang bagian detail itu berarti kan semakin bagusnya suatu produk. Kalau kayak Masya Allah. ya, kalau handphone mahal itu kan pasti ribet ngecasnya nggak boleh ngawur, gitu. Pakai cas yang ini dalam keadaan ini, ya itu kan rules-nya kan banyak itu. Kalau semakin banyak produk yang bagus kan semakin banyak syarat dan syarat dan ketentuan. SNK, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, betul sekali Bu Aul. Ya, insya Allah demikian. Dan memang tidak bisa dipelajarin hanya dalam satu malam ya Us ya. Kita kan harus runtutannya yang terkerangka dan terstruktur dan istiqomah itu tadi mencari ilmu dan berada di dalam track yang tepat gitu. Betul. Ini nih loh track yang tepat dan yang benar gitu. Nah itu juga harus kita cermati benar gitu. Jangan yang kita juga mahdoh aja bahas fikih terus. Kan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita beragama bukan hanya untuk kita gitu, bukan kita sebagai individu, tapi kita untuk menjadi orang yang baik untuk ke orang lain kan gitu ya Us ya. Nah mungkin bisa closing statement sedikit Us. Ini karena waktu juga ini sudah jam 20.52. Menjelaskan bahwa itu tadi bahwa inilah ngaji yang bagaimana gitu.
Nah, tadi udah sempat saya singgung ya, insya Allah. Nah, kajian apapun itu sebenarnya baik ya. Kita mau mengkaji fikih ya, mengkaji usul fikih gitu, kemudian mengkaji muamalah itu semua baik. Tapi sekali lagi itu tidak akan ada artinya gitu ya, akan menjadi koleksi ilmu saja kalau sampai tataran tahu begitu. Karena akidah ini kita belum kokoh. Landasan akidah kita itu ya, untuk apa saya belajar fikih misalnya gitu ya? Kenapa saya harus taat syariat? Untuk taat syariat ini saya harus tahu fikih ini begitu. Nah, akhirnya kita ini jadi orang yang haus ilmu begitu. Nah, itu semua dilandaskan oleh akidah. Insya Allah ada kajian. Ya, itu kajian kalau saya bilangnya kata Ustazah, itu ada suatu kajian yang memang mulai alurnya itu dari dasar akidah dulu. Pengokohan akidah. Bagaimana kita ini mendapatkan akidah itu benar-benar gitu ya. Benar-benar gitu loh. Jadi mana sih akidah yang benar itu yang seperti apa? Nah, ini dari kajian yang berkerangka ini, insya Allah ya. Kemudian bagaimana akidah ini sudah benar kemudian harus kokoh. Itu juga di kajian berkerangka. Begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas apa aja sih kita ini sebenarnya, dari mana, mau kemana, untuk apa di dunia ini, dan mau kemana pada akhirnya. Nah, itu kita sebut dengan Uqdatul Kubro atau masalah terbesarnya umat. Ya, jadi dari zaman dahulu kala, semua orang tuh para filsafat sekalipun itu selalu sebenarnya kita nih dari mana ya? Itu pertanyaan. Kita nih dari mana ya? Untuk apa sih sebenarnya kita di dunia ini nih? Terus kita nih nanti mau kemana sih? Itu harus ada dalam diri kita. Itu pertanyaan seperti itu. Nah, untuk bisa menjawabnya, Bu Aul, itulah butuh kajian yang namanya kajian berkerangka. Jadi mulai dari dasar akidah, kemudian nanti ada thoriqul iman namanya ya, jalan menuju keimanan. Itu sampai nanti kita paham sebenarnya tujuan kita ini hidupnya untuk apa. Gitu, Bu Aul. Ya. Kajian yang merubah Jadi kajian pemikiran ya, yang dasar pemikiran ya Us ya. Nah, betul, dasar pemikiran akidah. Oke. Nah, mungkin ini closing statement saya ya. Hijrah terbaik itu adalah dengan memperbaiki akidah kita sekali lagi. Nah, untuk bisa istiqomah dalam ketaatan maka kita perlu hijrah bersama-sama. Gitu. Insya Allah gitu, Baul. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah dapat manfaat ilmu yang banyak dari Ustazah Poppy. Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Ya, hari ini memang banyak pesertanya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua berada di diberi karena Allah kemudahan untuk mencari ilmu dan istiqomah dalam agamanya. Untuk itu, karena waktu juga sudah 20.55, nanti jam 9 kita selesai. Hari ini kita akan dipimpin doa oleh Mbak Cindy. Monggo Mbak Cindy memimpin doa agar kajian kita ini dapat berkah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Maps, mari kita lengkapi pertemuan kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adbi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika minal adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Map, saya minta keridoannya membaca Al-Fatihah sekali lagi untuk dua teman kita The Map yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dahulu. Al-Fatihah untuk Mbak Nunung, Mbak Nur, Umi Jana, dan Mbak Lili Rahayu Ningsih. Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka berdua tetap diberikan amal Allah, pahala amal jariah dari apa yang tetap kita istiqomahkan kajian kita di The Map sini. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Amin, insyaallah. Amin. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf apabila kami melakukan ada kata-kata yang salah. Terima kasih semua atas kehadirannya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Terima kasih Ustazah Popi atas kehadirannya. Terima kasih. Dan teman-teman di Mahaliwiyung, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman semua, The Maps, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Batin, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Salam. Untuk teman-teman yang mau ngaji rutin, silakan hubungi admin. Terima kasih Bu RW.